Halo sahabat seutuhnya, bertemu lagi di acara NBPSM, Netizen Bertanya Perjalanan Seutuhnya Menjawab, bersama saya, Mika dari tim Seutuhnya. Hari ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama dengan Gia Amrania, atau bisa kita sapa dengan Kak Gia. Halo Kak Gia. Oke, Kak Gia adalah seorang praktisi pendidikan dan juga aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Padjadjaran Bandung. Hari ini kita mau membahas topik seru, yaitu tentang karir. Wah, kalau berbicara tentang karir, rasanya jadi topik yang sangat luas sekali dan seru sekali untuk dibahas. Oke, tanpa berlama-lama, kita sudah dapat beberapa pertanyaan nih dari netizen yang akan dijawab langsung oleh Kak Gia tentang karir yang mereka akan raih. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai bahas ya Kak Gia ya, satu persatu. Yang pertama nih Kak Gia, aku bacain ya. Oke. Aku seorang siswa SMA dan tahun depan aku kelas 12. Aku kesulitan untuk menentukan arah dan tujuanku, khususnya untuk lanjut ke universitas dengan jurusan tertentu yang harus aku pilih. Minta sarannya dong Kak, apa yang harus aku lakukan? Terima kasih sebelumnya. Wah, pertanyaan yang menarik. Silakan langsung dijawab Kak Gia. Oke, pertanyaan yang lagi emang saatnya sekarang, di bulan depan udah mulai ya masuk universitas. Sebelumnya congrats udah masuk ke chapter baru. Nah, mungkin yang saran yang bisa aku berikan adalah pertama, kita balik lagi kita kenali diri kita sendiri dengan kita melakukan tes personal profile. Tes personal profile ini juga bisa ditemukan di internet. Contohnya misalnya MBIT ya, Myers-Briggs Indicators. Kemudian kita juga bisa melakukan tes Holland Types misalnya gitu untuk mengetahui kita ini nanti kecenderungannya tuh suka di apanya sih gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan juga tes talent ya, minat bakat atau ya biasa dikenalnya. Nah, di sini untuk mengenal sebenarnya bakat kita tuh ada di mana sih, potensial kita tuh apa sih gitu yang miliki. Karena kadang misalnya gini, kita bilang, aduh nggak suka matematika gitu, nggak suka deh namanya hitungan gitu. Padahal mungkin nggak sukanya dia itu karena dia mengalami trauma waktu dulunya gitu. Padahal kalau dia melakukan tes, sebenarnya numerical skills dia itu bagus gitu. Sebenarnya nilainya tuh tinggi gitu untuk hitung-hitungan. Nah, banyak mispersepsi mengenai hal ini. Ya. Nah, setelah tahap itu baru kita mencari jurusan-jurusan yang kira-kira cocok sama hasil-hasil tes tadi nih. Hasil-hasil tes tadi. Jadi misalnya dari dulu udah suka berdagang gitu ya, udah suka misalnya jualan sama teman-teman sekelas misalnya. Udah gitu talentnya juga numerical skills dia tinggi gitu. Jadi kira-kira kan pilihannya adalah berarti bisa masuk fakultas ekonomi, bisa masuk jurusan ekonomi kreatif, bisa masuk ke jurusan misalnya teknik industri gitu, sekitar situ. Nah, begitu cara mengkerucutkannya, jadi 3 jurusan ya. Itu mungkin Mika. Yang kedua nih Kak Gia, aku bacain ya. Saya baru saja menyelesaikan masa studi saya di kampus. Sudah beberapa bulan ini saya terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kok rasanya nggak dapat pekerjaan ya? Minta sarannya Kak, apa yang harus aku lakukan? Oke, silakan dijawab Kak Gia. Oke, jawaban pertama adalah dari aku adalah enjoy your transition. Jadi nikmatilah masa-masa belum dapat pekerjaan ini, karena nanti begitu udah dapat pekerjaan akan merindukan masa-masa bisa tidur siang, ya kan? Pertama itu ya, jadi nikmati masa-masa sekarang. Gitu. Yang berikutnya adalah perluas area job search kita. Jadi kita tuh bisa cari mengenai profit company, atau juga kita cari informasi mengenai NGO misalnya atau LSM, non-profit organization. Kemudian kita juga coba cari tahu atau pelajari gimana sih kalau bikin usaha sendiri. Siapa tahu ternyata kita ujungnya tertarik untuk membuat usaha sendiri, gitu ya. Atau kita juga mencari tahu tentang lowongan-lowongan dari pemerintahan, bisa yang sifatnya di dalam negeri atau bahkan di luar negeri. Jadi perluas cari informasi mengenai job search kita, gitu ya.
Nah, kemudian adalah sambil itu tetap jalan, tetap isi CV-nya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif itu seperti apa sih? Gitu. Kira-kira. Nah, pertama adalah ikut seminar-seminar yang memang sesuai dengan nanti kita mau kerja di mana. Misalnya nih, kita mau kerja di bank gitu ya. Oke, berarti kita cari seminar-seminar yang tentang keuangan gitu. Nah, jadi di CV itu tetap ada, tetap nggak kosong. Di CV kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh tetap produktif gitu, walaupun kita belum dapat pekerjaan. Kemudian selain itu juga bisa melakukan volunteer. Volunteer ini sifatnya bisa macam-macam ya. Bisa sesederhana misalnya kita membantu di rumah yatim piatu gitu. Itu volunteer itu ada nilainya baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Itu biasanya ada poinnya. Jadi kenapa ada volunteer ini merupakan poinnya? Karena berarti dia well balance ya antara di dalam kehidupannya. Nah, kemudian selain itu adalah juga tetap jalin network. Jadi kalau belum dapat kerjaan jangan jadi malu, kemudian diam sendiri gitu ya. Justru makin outgoing, coba temen yang lain kayak gimana ya, temen yang udah kerja dia ada di mana aja ya. Coba kontak, cari tahu, open network. Ya, siapa tahu dengan kita membuka jaringan-jaringan baru, kita malah bisa jadi dapat pekerjaan gitu ya lewat teman-teman kita. Nah, yang terakhir adalah personal branding. Sekarang kan zamannya udah digital ya. Jadi di mana orang lain itu bisa menilai diri kita dari akun TikTok kita, dari akun Instagram kita, dari akun channel YouTube kita gitu. Nah, bangunlah personal branding itu di situ. Bisa macam-macam. Misalnya kalau kita suka masak, di situ share-lah mengenai tentang masakan yang kita bikin atau tips-tips mengenai makanan gitu kan. Kemudian nanti siapa tahu dengan begitu akan memudahkan kita untuk masuk ke pekerjaan di area food industry. Itu kurang lebih Mika. Thank you Kak Gia atas sarannya. Ya bener banget tuh. Jadi masa pergantian itu, transisi itu jangan membuat kita rasanya jadi galau, gelisah, dan menutup diri untuk kemungkinan-kemungkinan mendatang. Jadi justru jadi momen yang tepat tuh untuk nambah dan mengasah kemampuan kita, meningkatkan skill yang kita miliki, dan juga pastinya personal branding. Gunakan sosial mediamu dengan bijak ya. Oke. Iya, betul. Yuk kita masuk ke yang ini boleh nambah nggak? Boleh dong, apa nih? Ini yang mengisi itu salah satunya adalah lakukan hobi. Hobinya tetap dilakuin, tapi bisa tadi ya, bisa masukin ke personal branding itu ya. Jadi kayak sesederhana naik gunung, atau kita masak, atau kita suka mengurus anak-anak kecil. Nah itu bisa tuh. Jadi jangan sepelekan hobi. Biar bisa seimbang ya Kak ya. Nah, pertanyaan ketiga nih, dari salah satu netizen yang langsung DM Instagram @perjalananSeutuhnya. Kita bacain ya. Saya mau kuliah di jurusan C untuk mendapatkan karir yang saya inginkan. Tetapi orang tua saya berharap untuk berkuliah di jurusan A. Bagaimana cara saya untuk memutuskan hal ini dan meyakinkan orang tua saya untuk tetap memilih apa yang saya mau? Silakan dijawab Kak Gia. Oke, sebelumnya congratulations, kamu udah menemukan di dalam pikiran kamu bahwa saya tuh pengennya ke C gitu ya, karena biasanya banyak orang mengalami kesulitan untuk menentukan C-nya itu. Jadi kamu udah melewati tahap itu. Nah, kemudian ternyata orang tua di sini kasusnya pengennya ke A gitu ya. Oke, berarti di sini adalah tipsnya adalah yang pertama adalah jalin komunikasi dan diskusi, mengkomunikasikan kenapa kamu pengen C, kemudian apa yang ada di pikiran kamu, bagaimana nanti karir plan ke depannya gitu. C ini bakal seperti apa dalam kehidupan kamu untuk ke depannya. Gitu. Nah, konsekuensinya bisa dua. Bisa orang tua menerima atau tidak menerima. Kalau menerima, alhamdulillah ya. Kalau tidak menerima, berarti saran berikutnya adalah libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa keluarga, kita bisa lewat tante atau kakek nenek untuk coba mengkomunikasikan kembali gitu apa maksud kita. Kemudian atau kita juga bisa mendiskusikan ini melalui psikolog yang bidang keluarga ya. Kita bisa minta bantuan mereka untuk menjembatani
mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dengan orang tua. Oke. Itu paling. Wah, nah bisa digunakan nih saran-sarannya. Ingat, komunikasi jadi kunci di sini untuk kasus seperti ini ya Kak Gia ya. Masuk ke pertanyaan keempat. Saya saat ini sudah bekerja, tetapi saya rasa pekerjaan yang saat ini saya lakukan bukan karir impian saya. Saya mau cari karir baru, tapi rasanya tidak berani. Apa ya yang seharusnya saya lakukan? Silakan Kak Gia. Oke, itu lagi galau ya, buat yang lagi galau mau pindah kerja. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tips yang bisa saya berikan adalah pertama balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu. Dengan satu adalah clarify your mind. Kita menjernihkan pikiran kita dulu. Apakah memang betul bahwa apa yang kita lakukan ini itu tidak memberikan benefit buat kita di masa yang akan datang. Benefit di sini bukan cuma kita bicara uang ya, tapi juga kita membicarakan kebahagiaan. Apakah betul yang kita lakukan sekarang ini udah nggak bikin kita happy, gitu kan? Nah, kemudian tentang misalnya, kita harus define juga berikutnya adalah apa sih, gitu kan? Apa sih yang karir impian kita? Gitu kan, kita perjelas mimpi itu, kita perjelas kita tuh mau seperti apa, karir impian kita tuh mau apa, di mana, ngapain, gitu ya. Dan buat itu semakin jelas, buat planning itu semakin jelas sampai teknisnya, sampai jenisnya, gitu kan. Nah, bisa juga apakah memungkinkan apabila sambil menjalani karir yang lama ini kita membangun karir impian kita, itu memungkinkan atau tidak, atau apakah memang harus langsung gitu ya, bahwa kita memang harus berpindah langsung kepada dunia baru gitu. Jadi itu juga sebagai bahan pertimbangan kita gitu. Kalau kita masih bisa bertahan, sebenarnya saran saya adalah kita tetap dulu berjalan di pekerjaan kita sampai kita memang sudah bisa pindah gitu, dalam artian saran saya adalah jangan pindah ke pekerjaan baru kalau belum ada gitu loh. Untuk meminimalisir permasalahan seperti misalnya dari sisi ekonomi ya, terutama. Kemudian adalah kita juga harus, setelah kita merencanakan itu, setelah kita melihat-lihat, buka window shoppingnya adalah tentang pekerjaan, kita lakukanlah juga diskusi dengan orang-orang yang tepat. Tapi hati-hati, diskusi ini bukan berarti kita mendengarkan semua kata-kata orang di sekitar kita. Tapi diskusi ini hanya untuk memberikan informasi yang yang memang nanti kita sortir sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita diskusi sama orang yang memang sudah berkecimpung di karir impian tersebut, atau kita mencari solusi di tempat pekerjaan kita ini, apakah bisa nggak ya, maksudnya bahwa itu bisa sesuai dengan karir impian kita nggak, atau pekerjaan tersebut berjalan dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi ingat, kalau di kita soalnya hati-hati dengan meminta pendapat orang lain, karena kadang-kadang orang lain banyak berpendapat, akhirnya kita jadi kayak kebelenger gitu. Wah, semua orang bilang kayak gini, apalagi banyak orang kalau nakut-nakutin, itu bahaya. Bukan itu maksud kita berdiskusi sama orang. Nah, setelah itu semua, maka inilah yang paling penting, yaitu keberanian untuk kita menekan tombol start ya. Jadi press your start button, gitu kan. Jangan sampai kegalauan ini berlarut-larut, membiarkan semua energi di tubuh kamu hilang karena kamu udah nggak bisa di tempat lama, gitu kan. Hilang, dia lama-lama menyusut. Nah, sebelum itu terjadi, kalau memang semuanya sudah oke, semua tahapannya sudah, rencananya sudah lebih jelas, why not kita pindah ke tempat yang baru. Jangan sampai kita pindah ke tempat baru itu adalah pelarian dari masalah. Kalau itu kan kita lari dari masalah, nanti berulang, nanti siklusnya berulang. Jadi kita memang pastikan bahwa tempat baru ini memang impian kita, gitu. Digarisbawahi impiannya, Dibo. Oke, thank you Kak Gia atas jawaban dari setiap pertanyaan yang masuk ke DM Instagram kita kali ini.
Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Gia atas waktunya. Sama-sama, sukses terus buat perjalanan seutuhnya. Oke, ya teman-teman semua, demikian NBPSM episode 9 kali ini tentang karir, dan karir. Oke, jika kalian masih punya pertanyaan terkait personal development, parenting, education, kids and adolescents, jangan lupa langsung DM ke Instagram @perjalanan-seutuhnya. Kita akan jawab setiap hari Rabu jam 7 malam. Perjalanan seutuhnya, know, learn, and apply better. See you, bye!